Doesn't matter where I run, you there for me. Doesn't matter what I done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Saya undang saudara bangkit berdiri kembali. Doesn't matter where I run, you there for me. Doesn't matter what I done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your
mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you, are my Father. You're my Father, provider, you're my deliverer. Mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Father, I worship you. Bapa, aku mau menyembah-Mu. Sia pada nama. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Kabar kesudahan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu kabar kesudahan, kasih-Mu kabar kesudahan kami, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu. Kami perlu Kau dalam hidup kami, kami perlu Kau, Terima kami butuh kasih-Mu, kami perlu Terima kasih Yesus. Dengan apa kami membalas kasih-Mu ya Tuhan? Kami ingin memberikan hidup kami dan hati kami kepadamu. Yang terbaik dalam hidup kami tidak akan kami pertahankan, tapi kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kuasa daripada Roh Kudus. Jamahlah dan Tuhan buat hati kami menjadi hati yang lembut, sehingga kami mempunyai hati yang taat, telinga yang mendengar, pikiran orang benar. Karena kami tahu Bapa yang baik sudah sangat baik terhadap kami. Terima kasih, kami mau sambut perkataan yang hidup daripada kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati. Sama-sama katakan, yang percaya dan sukacita berikan kemuliaan, sukacita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, silakan duduk. Saya ingin bacakan 1-2 ayat sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan dan apa kata dan pesan firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 5 berkata demikian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84, beberapa ayat yang saya bacakan tadi
Ya, ayat 5, 6, 7, dan 8. Saudara pegang baik-baik. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Ini rumah Tuhan. Yang terus memuji-muji. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hidup, dengan hatinya. Dengan sepenuh hati. Karena saudara, Tuhan tidak hanya melihat performance-mu, performance saya. Tapi Tuhan lebih melihat ke dalam hati. Karena lebih baik dari hati keluar, performance itu baru benar asli sejati. Daripada kita meniru-niru. Nah saudara, mau bahagia, maka terus ada di rumah Tuhan. Memuji-muji Dia. Mau berbahagia, kita akan dapat kekuatan di dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, kalau dengar kata ziarah, kita pikir kita ziarah ke kuburan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah ziarah itu adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda dari kemarin, apalagi hari ini dari rumah engkau tidak berhasrat untuk membawa sebuah persembahan yang terbaik, pasti saudara, engkau tidak bertemu dengan kebaikan Tuhan. Saya mau katakan dengan pasti, tidak ada seorang pun yang suka terlambat untuk bekerja, karena gajinya dipotong. Tapi saudara, untuk mencari Tuhan, jika engkau tidak punya hasrat saudara, engkau ingat, upahmu akan dikurangi di sorga. Bahkan hidupmu tidak akan berbahagia. Karena ini firman Tuhan saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai Tuhan dengan hidup kita? Dengar baik para pemimpin. Saya mau berkata, kalau engkau selalu terlambat saudara, engkau tidak punya hasrat sebenarnya. Mari kalau engkau punya hasrat. Kalau cinta mati saudara, engkau cinta istrimu, engkau cinta pacarmu. Belum jamnya, engkau sudah steady. Engkau sudah semprot sana sini untuk wangi. Betul gak? Untuk harum. Engkau mau bertemu Dia. Kalau engkau berhasrat saudara, engkau buat hidupmu menjadi harum seperti dupa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Dia katakan ada penyediaan, pertolongan daripada Tuhan yang melintasi alam baka, melintasi lembah air mata adalah bagian daripada kehidupan setiap insani yang fana. Tidak ada yang namanya musim selalu senang. Ada waktunya kita diizinkan Tuhan sesi musimnya nangis. Saya berdoa saudara, kalau engkau menghadapi musim, engkau lagi bersedih. Di situ Tuhan katakan, engkau sanggup membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dari manakah kekuatanku untuk merubah sesuatu yang sedih jadi bahagia? Kekuatanku adalah dari Tuhan, karena aku melekat di hadapan Dia. Katakan amin. Dari manakah berkat-berkat pertolongan yang dari Tuhan? Mereka menjadi semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Karena dimulai daripada tadi, berbahagialah orang yang suka diam di rumah Tuhan. Mereka yang punya keinginan untuk mengadakan sebuah ziarah. Tentu saudara, engkau akan nikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Semua yang percaya katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Latihan untuk menjadi kuat. Haleluya. Siapa yang mau jadi kuat? Mau jadi kuat? Lah kita harus latih hidup kita. Katakan latih. Latihan, saudara, latihan. Kalau Anda suka olahraga, saudara, saya suka olahraga, saudara. Semua suka olahraga? Ya, suka sih suka, Pak. Tapi suka tinggal suka, nggak pernah saya lakukan. Ada yang pernah kata begitu? Ya. Saudara, seseorang yang suka olahraga, apalagi saya rutin, saya suka setiap hari saya pull up. Ya, saya pull up. Saya selalu mentrain karena itu menjadi hobi dan sukacita saya, maka itu tidak akan jadi beban saya. Tapi orang yang tidak suka dan mempunyai sebuah konsep bahwa itu adalah hukuman buat dia, harus bangun lebih pagi, mungkin ya. Tentu juga harus latih ototnya sakit, maka itu menjadi beban. Tapi orang yang suka latihan dan melihat itu latihan adalah
untuk sebuah benefit, maka dia akan lakukan dengan tekun dan setia. Ya. Nah, saya percaya itu akan menurun. Saya suka olahraga, anak saya suka olahraga, Evander suka olahraga. Coba Evander berdiri, Evander. Wah, dia hadap ke sana dong. Nah, dia suka olahraga. Persis umurnya. Ketika saya umur 15, saya suka olahraga. Maka Evander suka. Yuvela, dia tekun juga sekarang ke gym terus dia olahraga. Tidak jadi beban. Kalau dulu mamanya usul, ayo saranin kamu punya members kan, kamu ke gym, kan sudah dibayar. Nggak tahu, orang sibuk. Wah iya. Sekarang dengan sukacita dia melaporkan, saya lagi di gym. Katakan sedap. Haleluya. Anak Ci Asim setiap hari berenang, saya tahu. Nah, kalau kita mau jadi kuat, dengar baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita selalu menyediakan yang terbaik buat anak kita, bukan? Kita kasih dia latihan piano. Kak Fran, daftarkan ke guru yang baik. Saya percaya tidak ada seorang papa atau mama yang pengen anaknya kalau latihan cari guru yang bodoh-bodoh, yang biasa-biasa. Pasti kita punya goal supaya anak kita nanti bisa. Ada goalnya, betul ya? Latihan. Nah, sama dengan Tuhan untuk melatih hidup kita, mengikut Dia, supaya nanti Tuhan menjadikan kita bukan biasa-biasa saja. Amin. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi dengar baik, Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Karena Tuhan mau jadikan kita punya lebih, nilai lebih, hidup lebih, punya potensi lebih, punya talenta lebih. Bersyukur buat saudara-saudara kita yang selalu bersama dengan kita, saling menguatkan, yang mendorong kita, ayo ikut KM, ya, ayo jangan sendiri, ayo dan sebagainya. Nah saudara, karena kita akan semakin dilatih oleh Tuhan, akan semakin stronger, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Mazmur 144, kita akan baca ayat 1 dan 2, bisa ya, kelihatan. Nah, supaya Anda bisa lihat dengan jelas. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, kota bentengku, dan penyelamatku, perisaiku, dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bahasa Inggrisnya, praise and thanks be to the Lord. Ya, my rock. Kalau bahasa Amplify Bible, rocknya gede, R gede. Maka kita dari rock. Ya, haleluya. He makes my hands ready for war. Kenapa dikatakan ada tangan, ada jari? Tuhan itu detail. Tuhan itu detail. Oke? And my fingers for better. He is my loving kindness and my walls of strength. Benteng. Ada benteng, ada sebuah pertahanan yang hebat yang telah Tuhan sediakan. Ketika Dia melatih, ketika Dia mau menjadi benteng keselamatan, Dia punya tujuan. Tujuannya itu besar, saudara. Tujuannya itu great. Karena itu berbicara tujuan menundukkan bangsa-bangsa. Kalau Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Itu the great commandment. Bukan kecil-kecil. Nah kalau great commandment, perintah itu besar, jangan jadi orang kecil. Jadi orang besar. Untuk menjadi orang besar, maka kita perlu dilatih oleh Tuhan. Untuk ditrain oleh Tuhan, sedetail-detailnya. Jari-jari itu berbicara sebuah fungsi-fungsi tertentu. Saudara, ini apa jarinya? 1.
Ya kan? Ini apa jarinya? Bukan untuk ngopel. Walaupun itu fungsinya ada. Artinya Tuhan mau mendetailkan hidup kita. Ketika dia melatih hidup kita, semua fungsi dari hidup kita, sampai yang sekecil-kecil, itu benar-benar tepat, akurat, dan maksimal. Katakan amin. Karena dengan cara melatih tangan, melatih daripada segenap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup, sedetailnya, justru kita akan dipromo menjadi orang yang lebih kuat, lebih hebat. Karena dia adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, bukti nyata bahwa dia itu setia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, saudara, Tuhan tidak mau bahwa kita itu jadi orang manja. Ya, dia bukanlah Allah yang memanjakan kita, namun dia melatih kita. Dia bukan Allah yang memanjakan. Tahu manja? Ya, itu termasuk manja juga. Kalau mandi mesti disuruh-suruh. Itu anak kecil. Rachel, take shower. Tapi kalau udah gede, suamiku mandi, itu menyebalkan. Orang manja yang pertama itu nyebelin. Tahu nyebelin? Tahu ya? Sudah besar tapi tidak mandiri. Tidak mandi sendiri. Nyebelin nggak? Sudah menikah 3 tahun, sudah dapat anak, ya, anaknya mulai sudah besar, sudah sekolah, ada sedikit masalah, telepon maminya, suaminya telepon, "Mami, anakku sakit panas." "Ya sayang, kasih minum obat Panadol biar turun." "Iya mami, tapi sudah panas lagi. Gimana nih mami?" Nyebelin. Suami kayak gitu. Ada istri yang nyebelin juga. Karena nggak terus dilatih. Manja. Katakan jangan manja. "Pa, masak ya pa yang enak." "Ih, papa udah masak. Kok keasemen?" Dan manja. Kalau lagi pacaran manja-manja sih enak sih. Dikit-dikit, tapi saudara, kalau lagi pacaran, ya kah? Ke rumah, di sini nggak ada cicak kah? Siapa yang takut cicak? "Ih, ada cicak." Ya kan? Kalau udah menikah 3 tahun, tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Isinya, "Ih, ada cicak. Saya takut." Nyebelin, saudara. Tolong tangkepin buat gue. Nyebelin. Yang pertama, orang yang manja itu nyebelin. Di hadapan Tuhan kita nggak boleh nyebelin orang. Kita nggak boleh nyebelin, apalagi Tuhan. Kita nggak boleh nyebelin satu sama lainnya. Maka kita harus dilatih. Katakan amin. Yang kedua, saudara, orang yang manja tak bertanggung jawab. Selalu lepas tangan. Bener kan? Saya sering dengar orang, saya udah pesenin apa, tapi nggak dilakukan. Nggak bertanggung jawab, makanya nyebelin. Saya janji tinggal janji, nyebelin. Ujungnya tak bertanggung jawab. Yang berikut adalah orang yang manja itu selalu mencari alasan. Sebenarnya sih saya bisa, cuma itu nyebelin tuh. Sebenarnya saya sih bisa sih, saya bangun pagi, saya tuh sebenarnya bisa main musik, cuma, nah itu orang manja, bukan nyebelin aja,
tapi dia selalu mencari alasan untuk membenarkan diri. Saya kalau dengar kayak gini, ketemu orang kayak gini ini, saudara, tak ketok kepalanya. Haleluya. Apa, saudara? Selalu mencari alasan untuk membenarkan diri. Yang berikut adalah di mana-mana dia suka buat masalah. Orang manja suka buat masalah. Karena nggak dewasa sih. Suka buat masalah di mana-mana saja. Kalau dia hadir, pasti ada masalah. Coba tanya kiri kanan, kamu suka buat masalah nggak? Katakan sama dia lagi, sesama pembuat masalah, jangan saling menghakimi. Haleluya. Tuhan setia. Dia bukan Allah yang mau membanjakan kita sehingga kita tidak bisa apa-apa. Bukankah kita hari ini ada? Saya percaya Anda itu orang hebat di sini semuanya. Anda luar biasa. Bukankah Tuhan sedang melatihmu? Dia izinkan ada masalah datang. Dia izinkan ada kesulitan datang. Bahkan sebuah tekanan demi tekanan itu datang. Kalau orang Israel memeras anggur, saudara, itu harus diperas benar-benar sampai keluar semua. Tinggal ampasnya dibuang. Ada pressure. Dia mau melatih kita. Yang pertama adalah dia melatih kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Semua yang Anda bisa lakukan di Amerika secara khusus. Dulu saudara, pertama datang ke Amerika, Anda pasti saya jamin tidak bisa berdiri 8 jam saudara. Karena Anda semua orang senang di Indonesia, saya percaya sih. Bahkan banyak di antara kita itu bos. Tapi Anda bilang, Pak itu ex-bos, bukan bos. Bos itu artinya bekas orang sakit saraf. Karena udah di Amerika saya ketemu, saya itu Pak, saya punya pabrik 2 Pak. Iya Pak, sekarang nggak ada lagi kan, itu bos, bekas orang sakit saraf. Tinggalkan yang lama, lupakan yang kejayaan lama, sekarang kita hidup nyata. Kita adalah orang-orang yang dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dulu disuruh bersihkan WC, tidak bisa. Sekarang istri suruh masak nasi, harus bisa. Benar gak? Suruh jaga anak bisa. Kak Fran tuh tekun tuh, anaknya 3, ciamik-ciamik itu. Menurut, itu campur tangannya papai hebat luar biasa. Duet istri suami yang hebat di Amerika itu terjadi. Pembentukan karakter. Saling menghargai sebagai pendatang di negeri ini. Dulu tidak bisa menghargai orang, egois, sekarang harus bisa menghargai. Katakan amin. Dulu orangnya cuek, sekarang jangan cuek, harus bisa untuk care orang. Dulu tidak bisa ini dan itu, Anda sekarang cakep untuk bisa cuan dolar. Jangan lupa kebaikan daripada Tuhan. Yang tidak bisa sudah dilatih jadi bisa. Dari doa Anda, daripada kehidupan rohani, kehidupan keluarga, kehidupan teman semuanya. Kiranya itu menjadikan kita lebih bisa, dan lebih dimampukan lagi. Itu yang pertama. Yang tidak bisa jadi bisa. Coba periksa hidupmu. Seberapa banyak talenta atau kemampuan yang Tuhan kasih. Pak Halim bilang dulu, mami yang masakin. Istri yang masakin. Sekarang dia tukang masak di restorannya. Beliau selalu jawab gini, Pak Halim capek, jangan apa. Oh kalau kita nggak bisa masak, kita dikerjain itu sama pekerja kita. Artinya apa? Dia sefunya.
Tidak ada bisa orang lain menindas karena dia bisa. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Tuhan izinkan supaya kita diproses jadi kuat. Saya nggak bisa masak punya. Saya tidak pernah masak. Siapapun juga. Saya lihat teman-teman kita ada BJ. BJ juga bisa masak udah sekarang ya. BJ ya. Nanti kalau doa pagi masak yang enak BJ. Terima kasih ya. Yang lain-lain juga. Saudara, yang pertama datang di sini pasti mereka asing sekali. Selalu berkata, saya nggak bisa ini, selalu nggak bisa itu. Mungkin dulu saudara hidup kita lebih enak. Tapi karena kita harus berjuang, kita diberikan kepercayaan harus bisa. Karena Tuhan melatih kita. Yang kedua saudara, yang kedua. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak pernah mengucap syukur, jadi tahu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah perkataan yang gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tetapi akan mudah, sangat mudah dilakukan, hanya sebatas Anda mau melakukan sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Anda dulu yang tidak tahu untuk menghargai kebaikan Tuhan. Engkau yang tidak pernah tahu bahwa ada hari, waktu yang khusus engkau ibadah. Sekarang Tuhan kasih tahu bahwa mencari Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Dulu kita tidak tahu, kita pikir kita dahulukan urusan kita. Wah, itu lebih mantap. Sekarang kita tahu bahwa kita tidak akan lupakan kebaikan Tuhan. Kita akan ingat, berbahagialah orang yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka akan berjalan semakin hari semakin kuat. Kalau kita tahu, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih hebat, dan dipakai Tuhan luar biasa. Dulu datang tidak tahu untuk memberi. Sekarang datang tahu untuk memberi. Dulu tidak tahu untuk memberi persembahan. Sekarang mesti takut kan? Dulu tidak tahu kasih persembahan, sekarang harus tahu kasih. Kok susah banget sih jawabnya? Jangan-jangan Anda itu manja. Halo, manja Anak kecil nggak tahu kasih persembahan. Awalnya disuruh-suruh papa kan, ini ntar ya $1. Papanya sih kebangetan juga kasih persembahan sama anaknya $1 dilatih. Kasih 10 kenapa sih? Ini $10 ya nak. Nanti di sekolah minggu kasih persembahan. Kalau saya percaya kalau kasih anaknya 10, papanya pasti kasih 100. Makanya satu hari $1 bincang-bincang tuh sama Cepek. Dia bilang, bro, lu kemana aja? Wah keliling. Dari hotel ke hotel. Dari klub ke klub. Yang $1 nanya, yang bro 100 tuh jawab. Lu keliling kemana? Wah adanya di gereja doang. Muter-muter. Itu pun saya itu diremehin, dilecek-lecekin. Supaya orang gak kelihatan gua $1. Sesama pemberi $1 sadar dalam nama Yesus. Haleluya. Yang dulu tidak tahu berterima kasih, hari ini tahu berterima kasih. Bahwa tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan uang kita. Tidak bisa. Kalau benar kita kerja dibayar dengan apa yang kita jeripaya, dengan tenaga kita, bos kita bayar. Apalagi Tuhan, masa dia tahu hanya kita kerja dan tidak memberikan balasan? Dia lebih hebat dari bos manapun juga dalam hidupmu. Kenapa kita mesti ragu akan pertolongan dan berkat daripada dia? Dulu kita tidak tahu bagaimana untuk jadi berkat. Sekarang kita harus jadi berkat. Jadi contoh teladan. Katakan amin. Jangan omong doang. Firman Tuhan bukan untuk di kepala penuh. Menguasai sampai kepalamu gede gitu. Nggak ada artinya.
Orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka lebih hebat sampai jubahnya ditulisin ayat-ayat firman. Tapi Tuhan katakan, kamu orang munafik. Karena orang munafik cuma bisa teori. Ketika Yesus keluar dia mengajar, maka orang-orang rakyat biasa bisa menilai. Hei, saya mau katakan, hanya sebatas kamu ngerti, kamu dengar firman, kamu lakukan, maka orang biasa bisa melihat hidupmu. Ini anak Tuhan atau anak setan. Sungguhan. Kita orang Kristen, pengikut Kristus. Bukan orang kaleng-kaleng. Kita adalah anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Dan Dia yang memampukan kita untuk mempraktekkan. Sehingga kerajaan Allah turun. Kuasa Tuhan bekerja lewat hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara. Haleluya. Dari penakut menjadi pemberani. Katakan bersama. Dari, Mario, come on. Dari penakut jadi pemberani. Dulu tidak berani disuruh tampil bersaksi. Disuruh doa gak berani. Mana? Ko Yulia mana? Mulai hari ini dengar firman Tuhan harus berani doa. Mulai hari ini, yang gak berani datang pagi-pagi untuk doa. Doa pagi. Yang doa pagi saya hitung, encim-encim, ya kan? Yai. Kenapa sih harus mereka? Saya cuma satu orang pria, Tuhan ampuni. Karena aku dikelilingi semua. Haleluya. Dulu, kita takut. Semua takut, ini takut ini, takut itu. Apalagi sekarang takut ais. Ais itu enak, dingin, sejuk. Saya cuma meragukan sih, Anda itu benar-benar di dalam hidup itu punya Tuhan yang besar gak? Daud itu berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapakah manusia bisa melawan aku? Yang penting lu-nya benar dulu. Katakan amin. Kalau kita gak benar, saudara, jangankan ais, saudara. Jangankan ais. Tuyul-tuyul kecil aja tertawain kita. Tahu tuyul? Jangan cerita-cerita lama lagi, Pak. Itu Darto Helm jadi tuyul. Dulu kita penakut. Takut bersaksi. Takut kalau kamu itu orang Kristen. Kemarin waktu di pekerjaan ada party barbecue. Ada bagian pemimpin kita ya tampil dengan videonya. Pastor. Loh, siapa kasih dia tahu dia saya pastor gitu ya. Pastor, can you say something on the video? Sampai dia hafalin, lu hafal ya ini yang berapa. Saya itu mau sekarang susah hafal. Yang saya bisa hafal itu adalah wo aini, nipu ya wo paksa. Seringkali orang nggak tahu loh. Oh itu orang Kristen ya. Pantesan ya. Pantesannya bukan yang baik. Pantesan ya. Ya kan? Pantesan recok sana, recok sini. Pantesan ya kelakuannya ya menyebalkan. Pantesan ya perlakuannya itu justru membuat saya bingung. Kita bukan orang yang kalah. Kita adalah orang yang menang. Kita diberikan keberanian oleh Tuhan. Di mana saja. Ketika engkau dipercayakan pekerjaan yang ditambah-tambahkan, jangan takut. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita cakap menanggungnya. Amin. Jangan cengeng ketika tubuhmu sedang ditren. Saya bilang sama istri, jangan takut, kerja sekeras apapun tidak akan mati. Yang gak kuat cuma mentalmu. Tapi kalau mental kita kuat, Tuhan akan kasih kekuatan kita.
tambah-tambah. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah orang-orang yang takut akan Tuhan, karena mereka akan jadi pemberani. Haleluya, pemberani. Berani menantang. Maka ada ayatnya mencatat ya, Anda bisa search. Bersama dengan Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan. Keren kan? Bersama Tuhan menghadapi gerombolan. Gerombolan apa ya? Segala macam lah. Pokoknya musuh kita hajar semua. Daud itu kecil, imut, kemerah-merahan. Kemerah-merahan loh, kecil loh orangnya Daud itu. Dia nggak tinggi. Nggak terlalu tinggi. Dia biasa aja. Mungkin ya sama kayak saya. Mungkin makanya itu saya pilih lebih bagus jangan tinggi seperti kayak Daud. Ya, jangan percaya saudara, orang tinggi maafkan. Karena Daud dilatih oleh Tuhan. Dia dulu tidak ada apa-apanya. Dulu tidak bisa jadi bisa. Dulu dia tidak pernah hadapi singa dan beruang. Tapi ketika Tuhan melatih dia, Tuhan kasih 2-3 ekor. Dia punya hati untuk jaga lindungi. Ternyata kalau Tuhan percayakan hal yang kecil-kecil kepada kita, Tuhan sedang melatih. Jangan ngomel. Jangan mengecilkan itu. Jangan tidak menghargai apa yang ada di tangan kita. Karena dari situ Tuhan membentuk hati kita. Tadi Cimarianya, semua itu untuk membentukku supaya sesuai kehendakmu, penyertaanmu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ada. Melinda, dia bilang gini, pokoknya kalau saya minggu nggak dikasih off, saya nggak pulang 3.30, saya mau kerja di sini. Ih, hebat bener. Saya tanya, lu yang bos atau dia yang bos? Dia bilang, Tuhanku yang bos. Tuhanku yang bos. Tiba-tiba beliau muncul dengan hasil petisi yang di-approve. Maka dia bersuka cita hari ini. Ternyata yang hebat itu panglima perangnya, Anes. Dia bilang, Pak, aku doakan dari rumah istriku berhasil. Kan kayak gini ini gak nyebelin kan. Coba dia pulang, Nes, saya susah. Itu hebat tuh, berani. Berani dia. Ada orang gini, sebelum ini dahuluin Tuhan loh. Sama saksi ini, dari hatimu punya niat saja, Tuhan tuh kasih kekuatan. Orang yang belum berperang sudah angkat tangan nyerah, bendera putih. Saudara, gini, dia masuk kerja misalnya, dia lamar kerja, baru aja di interview. Pokoknya apapun syaratnya, wah penuhi aja deh, yang penting kerja. Minggu kerja ya, berapa jam? 18 jam, puji Tuhan. Itu kurang ajar itu. Maka sampai hari ini dia nggak pernah off. Ada yang tanya, Pak, kalau semua orang Kristen minta off, siapa yang pekerja? Gua nggak peduli. Karena firman Tuhan katakan, ingat, kuduskan hari Sabat. Itu perintah Tuhan. Maka lebih enak kan? Kok repot? Pokoknya minggu gak kerja aja. Haleluya. Yang lain mau kerja, bukan urusanku. Dia urusan sama Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saudara, yang dulu gak berani, jadi pemberani. Mau jadi pemberani? Semua jadi pemberani? Ada Tuhan bersertamu, jadilah berani. Yang terakhir saudara, dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dulu waktu saya mau ngomong di kelas, dipercaya sama wali kelas, guru, kamu tuh ke depan
Umumin ini. Saya gemetar. Gemetar, nggak berani. Nggak bisa. Biasa saja. Satu saat, saya mendapat juara umum. Membaca puisi. Perlombaan 17 Agustus. Dari yang bisa juara umum. Untuk baca puisi. Jadi yang biasa, jadi luar biasa. Tentu Tuhan tidak hanya mau pakai kita dari hal-hal yang dunia, yang jasmani. Kalau yang jasmani saja kita bisa luar biasa. Yang rohani juga mesti. Yang rohani juga mesti. Imanmu luar biasa. Pengharapanmu luar biasa. Kasihmu luar biasa. Positively kamu luar biasa. Itu hebat, saudara. Jangan orang negatif lu ikut-ikut. Tambah bumbu pecal, tambah coceng. Coceng tahu? Kecap manis, kecap asin, ditambah lagi. Dikasih gosong lagi. Berita simpang siur, berita nggak jelas menggoncangkan iman dan pengharapan sekarang berkeliaran di mana-mana. Maka Tuhan mau latih jarimu untuk bisa berperang, mengalahkan musuh. Sekarang yang hebat tuh jari nih. Jari apa? Jari. Istri saya bilang, lu orang zaman dulu. Kenapa? Karena kamu ketik pakai jari satu. Kalau orang zaman sekarang, ya zaman now anak-anak ketiknya gini. Cepet banget tuh. Saya belum bisa. Saya masih belajar. Tapi berbahagialah orang yang ketik dengan satu jari. Karena dia adalah orang-orang yang berpengalaman. Haleluya. 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 Jangan kecil hati. Kita yang ketik satu jari. Itu 11 jari. Mereka cuma 10. Puji Tuhan. Jadi luar biasa. Jadi orang hebat. Jadi orang kuat. Jadi orang yang memang tidak manja. Di rumahmu, di pekerjaanmu, di komunitas, di gereja, di pelayanan, jangan manja. Kalau manja, pasti nanti ujung-ujungnya nyebelin. Nggak bertanggung jawab, mencari alasan. Kemudian apa? Dia selalu buat masalah. Itu ciri-ciri orang yang tidak pernah terlatih hidupnya jadi kuat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata, saya bacakan yang terakhir. Saya bacakan ya. Bisa tampilkan mungkin 34 ayat 9, Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur Psalm 34 verse 9. Ada? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Itu yang pertama dikatakan. Dia bilang takut akan Tuhan dulu. Tak berkekurangan. Ayat 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Yang baik selalu kita dapat. Yang baik selalu kita alami. Yang baik selalu menjadi tempat tinggal yang Tuhan sediakan. Yang baik. Dan ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Sorry ya. Ayat 10. 11. Ya 11 yang terakhir ya. Nah saudara, hari ini biarlah Tuhan menguatkan kita semua. Menjadi orang terlatih. Jangan cengeng, jangan manja, jadi dewasa. Karena itu pengharapan saya sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan. Saya selalu berdoa, jadi kuat jemaat Tuhan. Pelayan Tuhan itu jadi kuat,
jadi dewasa, supaya Engkau bisa meneruskan apa yang Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Ini waktunya kita bangkit buat negeri ini. Ini waktunya kita bangkit buat gereja, supaya Tuhan dipermuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita sama. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu rema, roh dan kehidupan dalam kami. Kuduskan pikiran kami kalau pikiran kami jahat dan mencurigai Tuhan. Sucikan pikiran kami kalau kami ketika kami mendengar firman, kami jadi orang sombong. Kami menjadi pendebat daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kami kerendahan hati, practicing humility. Tuhan Yesus, Engkau tahu untuk tolong kami semua. Di tengah-tengah keadaan apapun, kami tahu Engkau penolong kami yang sejati. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita bangkit berdiri.
Yes, kami akan jadi orang yang kuat, tambah kuat. Haleluya. Terima kasih. Tuhan meteraikan firman-Mu. Kami tahu Engkau tidak akan pernah gagal. Rencanamu sempurna. Kami bersukacita sebab Tuhan telah menguduskan dan Tuhan telah menolong kami lewat perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami diberkati. Amin.